Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astrini Aning Widoretno, Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi Akuntan, selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil materi kami, yakni tentang chapter 22, Introduction to Systems Development and System Analysis. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ihsanul Islami dengan NPM akhir 018. Perkenalkan, nama saya Chelsea Marinundarto dengan NPM terakhir 028. Perkenalkan, nama saya Ceria Junika Raja Guguk dengan NPM terakhir 034. Perkenalkan, nama saya Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Arina Kaya Firdaus dengan NPM akhir 160. Di dunia yang kompetitif, organisasi terus meningkatkan atau mengganti sistem informasi mereka. Setiap tahun, perusahaan di Amerika menghabiskan lebih dari 300 miliar dolar untuk sekitar 200.000 proyek perangkat lunak. Nah, ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama, karena pertumbuhan, konsolidasi atau regulasi baru menuntut sistem yang lebih responsif. Yang kedua, ada karena adopsi teknologi baru yang lebih murah dan efisien. Misalnya, migrasi dari mainframe ke client atau server. Yang ketiga, ada menghilangkan inefisiensi. Misal, mempercepat proses pesanan dari hitungan hari menjadi menit. Lalu, ada meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi. Lalu, ada juga otomatisasi tugas klerikal untuk mengurangi biaya personel. Dan alasan terakhir karena untuk menghilangkan ketidakcocokan antar sistem yang berbeda dan mengonsolidasi database. Pengembangan perangkat lunak adalah tugas yang sulit, mahal, dan memakan waktu. Banyak proyek yang gagal karena melebihi anggaran, terlambat, atau tidak digunakan. Contoh kegagalan besarnya bisa kita lihat pada sistem perkiraan Nike yang gagal dan proyek DMV California yang dibatalkan setelah 7 tahun pengerjaan. Pengembangan sistem atau sistem development dilakukan melalui siklus hidup yang terstruktur yang melibatkan berbagai pihak kepentingan. Sistem Development Life Cycle atau SDLC terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, sistem analisis atau analisis sistem, yakni dengan melakukan investigasi awal, survei sistem, studi kelayakan, dan menentukan persyaratan informasi pengguna. Yang kedua, conceptual design atau desain konseptual, yakni mengevaluasi alternatif desain dengan membeli atau membangun sendiri dan mengembangkan spesifikasi desain. Ketiga, ada physical design atau desain fisik, yaitu menerjemahkan konsep menjadi spesifikasi detail untuk output database, input, program, dan prosedur. Lalu langkah keempat, implementation and conversion, yakni implementasi dan konversi. Pemasangan perangkat keras atau lunak, pelatihan personel, pengujian sistem, dan transisi dari sistem lama ke baru. Langkah yang terakhir, operations and maintenance, atau operasi dan pemeliharaan, yakni peninjauan pasca implementasi dan modifikasi sistem sesuai kebutuhan baru yang muncul. Lalu ada juga para pemeran utama. Yang pertama ada dari manajemen. Manajemen bertugas untuk memberikan dukungan, menetapkan tujuan sistem, dan mengalokasikan dana. Lalu ada user atau pengguna, yakni mengomunikasikan kebutuhan informasi dan membantu pengujian sistem. Lalu komite pengarah SIM, yakni level eksekutif yang merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Ada juga tim pengembangan proyek, yakni tim spesialis seperti analis, akuntan, pengguna yang memandu pengembangan harian. Dan ada juga analisis sistem dan pemrogram, yaitu analis yang menentukan kebutuhan dan merancang sistem. Pemrogram menulis kode berdasarkan spesifikasi tersebut. Kunci keberhasilan terletak pada kepatuhan SDLC atau System Development Life Cycle, mulai dari analisis mendalam hingga pemeliharaan jangka panjang, serta kolaborasi yang efektif antara manajemen,
tim teknis seperti analis atau pemrogram, dan pengguna akhir. Sepanjang siklus ini, perencanaan yang matang, penilaian kelayakan secara terus-menerus, dan pengelolaan aspek perilaku manusia menjadi faktor penting untuk memastikan sistem yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya ada planning system development. Pengembangan sistem tanpa perencanaan jangka panjang seperti membangun rumah tanpa tenda. Yang awalnya rumah 2 kamar lalu bertahun-tahun bertambah menjadi kamar, garasi, dapur. Hasilnya jadi bangunan tambal sulam yang mahal, berantakan, dan sulit dirawat. Hal yang sama terjadi pada AIS. Sistem jadi mahal, tidak terintegrasi, dan sulit dioperasikan. Lalu ada keuntungan perencanaan yang baik, selaras dengan strategi, yaitu tujuan sistem sesuai rencana strategis, lebih efisien, hindari pemborosan, mudah dirawat, siap hadapi perubahan. Kalau perencanaan buruk, perusahaan harus bolak-balik ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan. Lalu ada 2 rencana pengembangan sistem yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu Project Development Plan. Dibuat tim proyek, isinya yaitu analisis biaya manfaat, kebutuhan pengembangan dan operasional seperti orang, hardware, software, keuangan, serta jadwal aktivitas untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi baru. Lalu yang kedua yaitu Master Plan. Rencana jangka panjang yang dibuat komite penggarap sistem informasi, isinya menjelaskan sistem akan seperti apa, bagaimana cara mengembangkannya, siapa yang mengembangkan, dari mana sumber daya didapat, dan arah AIS ke depan. Master Plan juga menjelaskan suatu status proyek yang berjalan, memprioritaskan proyek yang direncanakan, kriteria prioritas, dan jadwal pengembangan. Proyek prioritas tertinggi dikerjakan dulu, umumnya untuk 3 tahun dan diupdate tiap kuartal atau bulan. Lalu ada teknik perencanaan yaitu PRT dan Gantt chart PRT atau program evaluasi dan review teknik. Yang pertama, semua aktivitas dan hubungan urutannya diidentifikasi. Lalu yang kedua, digambar dalam diagram jaringan berisi panah dan simpul yang mewakili aktivitas. Lalu yang ketiga, dibuat estimasi waktu penyelesaian, lalu ditentukan critical path, yaitu jalur yang butuh waktu paling lama. Lalu yang keempat, jika aktivitas critical path terlambat, seluruh proyek ikut terlambat. Solusinya, sumber daya bisa digeser ke aktivitas kritis agar proyek cepat selesai. Lalu selanjutnya ada analisis kelayakan atau feasibility analysis. Studi kelayakan atau business case dibuat saat tahap analisis sistem dan diupdate selama SDLC. Skalanya berbeda-beda, sistem besar butuh studi formal dan luas, sistem desktop bisa informal, disusun dengan masukan dari manajemen, akuntan, tim sistem, dan pengguna. Lalu ada 5 aspek kelayakan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kelayakan ekonomi. Apakah manfaat sistem sebanding dengan waktu, uang, dan sumber daya yang dikeluarkan? Lalu yang kedua kelayakan teknis. Apakah sistem bisa dikembangkan dengan teknologi yang ada sekarang? Lalu yang ketiga kelayakan hukum. Apakah sistem patuh pada semua hukum, regulasi, dan kontrak yang berlaku? Lalu yang keempat kelayakan penjadwalan. Apakah sistem bisa selesai dalam waktu yang dialokasikan? Lalu yang kelima ada kelayakan operasional, di mana apakah ada orang yang bisa mendesain, implementasi, dan mengoperasikan sistemnya, dan apakah ada orang yang mau memakai sistemnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penganggaran modal dan kelayakan ekonomi. Banyak perusahaan seringkali terlalu boros dalam teknologi informasi karena biaya IT-nya tidak diukur secara objektif selayaknya investasi korporat lainnya. Dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diestimasi untuk menentukan apakah sistem tersebut memberikan nilai tambahan. Manfaat ini bisa berupa hal yang berwujud seperti penghematan biaya maupun hal yang tidak berwujud seperti peningkatan layanan pelanggan atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara umum, terdapat 3 teknik yang sering digunakan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi. Yang pertama, ada payback period, yang menghitung jumlah tahun yang dibutuhkan agar penghematan bersih investasi dapat menutup biaya awal. Perusahaan biasanya memilih proyek dengan masa pengembalian tercepat. Kedua, ada net present value atau NPV. Di sini kita mendiskon seluruh arus kas masa depan ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto tertentu. Proyek akan dianggap layak secara ekonomi jika NPV-nya positif. Dan yang terakhir ada Internal Rate of Return atau IRR. Ini adalah tingkat bunga efektif yang membuat NPV menjadi 0. Perusahaan mencari IRR tertinggi untuk memastikan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai behavioral aspects of change.
Sehebat apapun sistem yang dirancang, keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada orang-orang yang menggunakannya. Inilah yang disebut dengan aspek perilaku dalam perubahan. Seperti kutipan Niccolo Machiavelli, tidak ada yang lebih sulit dilakukan selain memperkenalkan tatanan baru. Masalah perilaku ini muncul karena berbagai faktor, seperti rasa takut kehilangan pekerjaan, kurangnya dukungan manajemen puncak, pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya, komunikasi yang buruk dari pengembang, sifat perubahan yang mengganggu, bagaimana perubahan diperkenalkan, prasangka dan emosi masing-masing pribadi, hingga karakteristik pribadi pengguna seperti usia dan latar belakang pendidikan. Lalu, bagaimana orang menolak perubahan? Penolakan terhadap sistem baru biasanya muncul dalam 3 bentuk utama. Antara lain agresi atau aggression, yang merupakan perilaku yang merusak atau melemahkan sistem seperti memasukkan data yang salah secara sengaja atau sabotase fisik. Lalu ada proyeksi atau projection, yaitu menyalahkan sistem baru atas semua kesalahan yang terjadi dan menjadikan sistem sebagai kambing hitam meskipun masalahnya berasal dari faktor yang lain. Dan yang terakhir ada penghindaran atau avoidance, yaitu pengguna mengabaikan sistem baru dengan harapan sistem tersebut akan hilang secara sendirinya. Contoh ekstrimnya bisa kita lihat pada kasus Davis Controls, di mana karyawan tetap menggunakan email lama hingga akhirnya akun tersebut dimatikan atau ditutup oleh CEO agar para karyawan mau berpindah ke sistem yang baru. Dalam proses pengembangan sistem, kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai sistem survei atau survei sistem. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana operasional perusahaan bekerja, menilai apa saja kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, serta menentukan apa saja kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi untuk pengembangan ke depan. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat, ada 4 metode utama yang bisa kita gunakan. Pertama adalah wawancara, yang sangat efektif untuk menjawab pertanyaan mengapa dan membangun hubungan baik dengan pengguna, meskipun memakan banyak waktu. Nah, yang kedua adalah kuesioner. Cocok digunakan jika jumlah orang yang ingin disurvei sangat banyak karena lebih murah dan cepat, walau jawabannya cenderung tidak mendalam. Lalu yang ketiga adalah observasi, di mana kita melihat langsung bagaimana sistem bekerja di lapangan untuk memverifikasi kebenaran data yang dikumpulkan. Yang terakhir, yang keempat adalah meninjau dokumentasi sistem yang ada. Nah, ini untuk mempelajari alur kerja yang seharusnya secara tertulis dengan menggabungkan metode-metode ini. Kemudian tim pengembang itu bisa mendapatkan gambaran yang jelas untuk memberikan rekomendasi terbaik bagi manajemen. Melanjutkan rangkuman dari teman-teman saya, yaitu feasibility study, yang merupakan analisis mendalam yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek mengembangkan sistem layak untuk dilanjutkan atau tidak. Analisis kelayakan ini diperbarui secara berkala seiring berjalannya proyek, karena perkiraan biaya dan manfaat akan menjadi semakin jelas dan akurat seiring dengan kemajuan proyek. Information Needs and System Requirement. Setelah sebuah proyek dinyatakan layak, perusahaan akan mulai mengidentifikasi kebutuhan informasi dari para pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem tersebut. Proses ini dinilai sangat menantang karena banyaknya jumlah dan variasi informasi yang harus ditentukan secara spesifik. Karyawan seringkali kesulitan menjelaskan kebutuhan informasi mereka dengan jelas atau bahkan salah dalam mengidentifikasinya. Dampak kegagalannya menurut majalah CIO, Dampak kegagalan menurut majalah CIO sebesar 70% kegagalan proyek disebabkan oleh persyaratan sistem yang tidak memadai, tidak akurat, dan kadaluarsa. Kesalahan dalam tahap analisis persyaratan akan menjadi jauh lebih mahal jika baru diperbaiki pada tahap siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC berikutnya. Dokumen persyaratan sistem umumnya mencakup yang pertama proses, deskripsi proses bisnis, apa saja yang harus dilakukan dan oleh siapa. Lalu data elements, nama, ukuran, format, sumber, dan signifikasi elemen data yang dibutuhkan. Lalu data structure,
bagaimana elemen data diorganisasikan ke dalam catatan logis, lalu output, deskripsi tujuan, frekuensi, dan distribusi output sistem, lalu input, deskripsi konten, sumber, dan penanggung jawab input sistem, lalu documentation, bagaimana sistem baru dan setiap sistem akan beroperasi, lalu constraints, batas waktu, jadwal, persyaratan keamanan, keterbatasan staf, serta kepatuhan terhadap regulasi atau hukum, lalu control, pengendalian untuk memastikan akurasi dan keandalan input, output, dan pemrosesan, dan yang terakhir, reorganization, perubahan struktur organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, seperti penambahan staf atau fungsi pekerjaan baru. Terdapat juga 4 strategis utama yang digunakan oleh analisis sistem untuk menentukan kebutuhan SIA. Yang pertama, ask user what they need. Strategi tercepat tetapi memiliki kelemahan karena pengguna seringkali tidak memahami kebutuhan detail mereka. Cara terbaik adalah bertanya tentang keputusan apa yang mereka ambil dan proses apa saja yang akan mereka jalani. Yang kedua, analyze external system, memperhatikan solusi yang sudah ada di luar organisasi agar tidak perlu membuat ulang sistem dari nol. Yang ketiga, examine existing system, menentukan apakah modul sistem saat ini digunakan sebagaimana mestinya, dapat dimodifikasi atau justru harus diganti sepenuhnya. Dan yang terakhir, create a prototype, membuat draft kasar sistem secara cepat untuk dievaluasi oleh pengguna. Proses iteratif ataupun balik dan perbaikan terus-menerus ini berlangsung hingga pengguna menyepakati kebutuhan mereka. Yang terakhir yaitu sistem analysis report, merupakan langkah penutup dari seluruh rangkaian aktivitas analisis sistem. Laporan komprehensif ini merangkum dan mendokumentasikan semua temuan, aktivitas analisis, formulir input atau output sampel, serta bagan ahli yang telah dibuat agar pengguna dapat memvisualisasikan sistem baru tersebut. Selama proses analisis sistem, manajemen akan melakukan evaluasi untuk memutuskan apakah proyek layak dilanjutkan atau dihentikan. Keputusan ini diambil hingga 3 kali, yaitu yang pertama, saat investigasi awal, untuk menentukan apakah survei sistem perlu dilakukan atau tidak. Yang kedua, pada akhir studi kelayakan, untuk menentukan apakah proyek layak dilanjutkan ke fase penentuan kebutuhan informasi. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, setelah selesainya fase analisis, untuk memutuskan apakah proyek siap dilanjutkan ke tahap desain sistem konseptual. Sekian dari rangkuman kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.